Nah, teman-teman, sekarang kita belajar matematika. Sifat pengelompokan pada penjumlahan. 7 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan. Nah, 7 ditambah. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya teman-teman. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka kita turunkan 6 ya. Jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13. Selanjutnya, dalam kurung 7 ditambah 4. Maka tutup kurung. Ditambah 2 sama dengan 7 tambah 4. Maka hasilnya 11. 11 ditambah 2 sama dengan 13. Nah, maka 7 tambah dalam kurung 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung 7 ditambah 4 tutup kurung 2 ditambah. Nah, teman-teman, 7 ditambahkan hasil yang di dalam kurung yaitu 6 sama dengan 11 yang hasil dalam kurung ya teman-teman ditambah 2. Jadi 7 ditambah 6 hasilnya sama ketika 11 ditambah 2, yaitu hasilnya sama-sama 13. Maka sifat pengelompokan pada penjumlahan ini dinamakan dengan sifat asosiatif. Nah, selanjutnya sifat pengelompokan pada perkalian ya teman-teman, tadi penjumlahan ya. Jadi 7 dikali di dalam kurung 4 dikali 2 tutup kurung sama dengan hasilnya adalah 7 dikali. Nah, kita tambahkan dulu ya teman-teman. 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, selanjutnya dalam kurung 7 dikali 4 tutup kurung dikali 2 sama dengan. Jadi kita dahulukan tutup kurung ya teman-teman. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28 dan dikali 2 sama dengan hasilnya adalah 56. Jadi 7 dikali yang di dalam kurung hasilnya sama dengan yang dalam kurung dikalikan 2. Nah, 7 dikali 8 sama hasilnya dengan 28 dikali 2, yaitu hasilnya 56 sama dengan 56. Sifat ini dinamakan dengan sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi sifat penyebaran. Jadi, cara penyebaran yang pertama ialah 2 dikali di dalam kurung 7 tambah 3 tutup kurung. Hasilnya adalah 2 dikali. Jadi ditambahkan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman. Hasilnya adalah 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, untuk cara penyebaran kedua ialah dalam kurung 2 dikali 7 tutup kurung, lalu ditambah buka kurung lagi 2 ditambah 3 tutup kurung lagi ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan hasilnya. 2 dikali 7 hasilnya 14, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 14 ditambah 6 hasilnya adalah 20. Nah, jadi teman-teman, ternyata 2 kali dalam kurung yaitu 7 tambah 3 sama hasilnya ternyata dengan di dalam kurung 2 kali 7 tambah di dalam kurung lagi 2 dikali 3. Nah, teman-teman, dilanjut lagi ya. 2 dikalikan dengan hasil yang dalam kurung ya teman-teman, yaitu 7 tambah 3 hasilnya adalah 10 sama hasilnya ketika yang di dalam kurung 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, nanti ditambah lagi dengan hasil di dalam kurung 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 6. Nah, jadi 14 tambah 6. Kita lanjut ya teman-teman.
2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Sama hasilnya dengan ketika 14 ditambah 6. Hasilnya adalah 20. Jadi ini dinamakan sifat distributif. Nah, yang 3 itu adalah sifat pengelompokan dan sifat penyebaran.